Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku ya teman-teman. Ini sore hari ya teman-teman, pukul 3 sore. Aku mau masak rendang, tapi rendangnya itu enggak rendang yang kering gitu ya, tapi rendang berkuah. Di sini aku pakai ayam 1,5 kilo ya teman-teman, dan ini bumbu rendangnya aku beli jadi harganya 5.000 sebungkus ya teman-teman. Di situ ada bawang putih, bawang merah, cabai, kelapa yang udah disangrai gitu, pokoknya lengkap ya teman-teman. Dan juga itu santan setengah kilo 5.000 aku beli, dan untuk tambahan bumbunya ini ada bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit biar pedas ya teman-teman. Dan untuk pewanginya gitu ya teman-teman, itu aku pakai lengkuas, serai, daun salam, daun jeruk, dan daun kunyit ya teman-teman. Oke, inilah bahan-bahan yang untuk aku masak hari ini ya teman-teman. Tapi sebelum masak ini aku mau tuangin dulu untuk bumbu rendangnya ke wadahnya, jadi nanti pas dimasukkan ke kuali itu gampang dan gak ribet ya teman-teman. Oke, ini udah siap ya untuk tuangkan bumbunya. Lanjut aku cuci tangan terlebih dahulu. Dan ini ada cabai rawit, cabai merah, dan bawang putih yang udah aku blender tadi ya teman-teman, supaya pedas rasanya. Ini mau aku pindahin ke sebelah sana dulu ya teman-teman, dan aku nyalain kompornya juga biar minyaknya cepat panas gitu ya. Dan kebetulan juga angin sore hari ini begitu kencang ya teman-teman, sehingga kompor aku apinya itu bergoyang-goyang sana kesini gitu. Oke, ini minyaknya udah panas. Lanjut aku masukkan bumbu yang udah aku blender tadi, tumis sampai wangi dan sampai layu ya teman-teman. Setelah itu aku masukkan untuk bumbu rendangnya, lalu aduk-aduk lagi sampai tercampur rata semua dengan cabai yang udah aku masukin terlebih dahulu tadi ya teman-teman. Oke, setelah tercampur rata, lanjut ini aku masukkan pelengkapnya. Ini ada daun jeruk, daun salam, lengkuas, serai, dan juga daun kunyit. Biar wangi ya teman-teman, biar aromanya itu keluar gitu ya, biar wangi gitu ya teman-teman. Ternyata wanginya itu bukan cuma untuk manusia aja ya teman-teman. Kalau manusia butuh pengewangi atau butuh parfum gitu ya, tapi kalau masakan butuh pengewangi juga, dia seperti daun salam, daun jeruk, dan sebagainya. Oke, ini aku lanjut masukkan untuk ayamnya ya teman-teman. Aku aduk-aduk sampai merata biar bumbunya itu menyatu sama ayamnya teman-teman. Di sini ayamnya memang sengaja aku potong agak besar gitu ya, jadi biar bumbunya tadi meresap itu. Lanjut aku tambahin sedikit air dan aduk-aduk lagi. Setelah itu aku tutup ya teman-teman sampai matang gitu ya. Sekalian nunggu ayamnya itu aku ungkep, ini aku mau cuci piring bagi bekas yang tadi untuk tempat bumbunya dan ayamnya ya teman-teman. Aku tuh paling nggak bisa gitu ya kalau lihat cucian itu menumpuk. Jadi setiap habis masak kalau ada cucian piring walaupun cuma sedikit, itu selalu langsung aku cuci. Jadi cucian piring aku tuh nggak sampai numpuk-numpuk gitu ya, selalu saja langsung aku cuci walaupun cuma satu atau dua. Oke, ini udah siap aku tuh cuci piringnya. Lanjut ini aku mau letakkan dulu di rak piring ya teman-teman. Itu nampak ya teman-teman, rak piring aku berantakan banget tuh bagiannya bawah ya teman-teman. Itu rak piring tuh bukan punya aku ya, itu rak piring pemilik dari rumah ini yang aku sewa. Oke, sambil masak ini aku mau tunjukin sama teman-teman cabai aku yang kemarin mau sempat mati, akhirnya berbuah lagi ya teman-teman. Dan buahnya cukup lumayan lah ya. Aku pikir kemarin tuh mau mati gitu ya, soalnya udah daunnya tuh pada rontok, dan cabenya itu udah pada rontok juga. Ternyata cabenya mulai banyak lagi ya teman-teman, dan daunnya makin lebat lagi. Oke, masih ada juga itu cabai di sebelah sana ya teman-teman, yang masih utuh dan masih bagus cabenya sehingga saat ini ya, cuman yang tadi sama yang ini. Di sini juga cabenya banyak juga ya teman-teman. Alhamdulillah nggak jadi mati cabai-cabai aku ya teman-teman. Pokoknya aku tuh senang banget gitu ya, jadi aku nggak perlu beli cabai-cabai lagi ya teman-teman. Biasanya kan aku beli cabai, soalnya harga cabai saat ini lagi naik ya teman-teman. Seperempat tuh biasanya 6.000, 7.000, tapi saat ini harganya 10.000 seperempat.
Dan itu aku juga ada pohon rimbang, udah 2 kali aku panen ya teman-teman. Itu masih ada juga buahnya, masih kecil-kecil tapi. Oke, ini aku balik lagi ke dapur. Aku mau lihat dulu rendang aku ya teman-teman, apakah udah agak empuk gitu ya. Dan itu si bocil lagi nungguin aku masak, dia tuh diem aja anteng gitu ya teman-teman. Padahal biasanya kalau lagi aku tinggal masak dia tuh suka rewel ribet gitu ya. Alhamdulillah dia tuh anteng banget. Dia tuh sebetulnya mau minta mandi ya teman-teman karena udah sore, tapi aku belum siap masaknya. Dan untuk kompor yang sebelahnya ini aku mau rebus daun ubi ya teman-teman untuk lalapan. Tadi itu udah aku kasih irisan bawang putih, bawang merah dan juga garam ya teman-teman. Sambil menunggu airnya mendidih, ini aku mau cuci dulu untuk daun ubinya. Di sini aku masak daun ubinya nggak banyak-banyak karena udah sore ya teman-teman. Jadi sedikit aja, cukup untuk makan nanti malam aja. Karena daun ubinya nggak terlalu kotor, jadi aku nyucinya kayak gini aja ya teman-teman. Lagi pula udah beberapa hari di sini itu turun hujan terus, dan tentu pasti bersih daun ubinya ya teman-teman. Jadi nyucinya aku ya kayak gini aja. Habis itu aku bilas gitu ya 2 kali lagi, baru setelah itu udah aku nyucinya ya teman-teman, karena nggak terlalu kotor juga. Jadi ya seperti ini aja aku untuk nyuci daun ubinya. Dan untuk daun ubinya nggak aku petik-petik ya teman-teman, jadi ya seperti ini aja. Nanti aku ngerebus daun ubinya langsung sama batangnya gitu ya. Oke, ini lanjut aku mau masukkan untuk santannya, soalnya ayamnya itu udah mulai empuk gitu ya teman-teman. Jadi ini aku masukkan dulu untuk santannya. Setelah itu baru aku aduk-aduk sebentar. Setelah itu aku diamkan sampai benar-benar mendidih ya teman-teman. Lanjut di sebelahnya lagi, ini udah aku masukkan untuk daun ubinya. Tadi udah aku kasih garam dan penyedap sedikit ya teman-teman. Lanjut ini aku aduk-aduk. Setelah itu baru ini aku balik lagi ke gulainya ya. Ini aku masukkan penyedap rasa, garam dan royco rasa ayam dan sedikit gula ya teman-teman. Lanjut aku aduk-aduk lagi sampai merata, biar bumbunya dan juga garam itunya itu meresap ke dalam daging ayamnya. Ini belum semuanya itu mendidih ya teman-teman, jadi aku tunggu mendidih dulu biar dan benar-benar matang ya. Lanjut aku balik lagi ke daun ubinya, ini juga belum matang ya teman-teman, sebentar lagi. Oke, ini ayamnya sepertinya udah matang ya teman-teman, dan benar-benar udah empuk dan aromanya juga wangi banget. Jadi ini udah ya, aku matikan kompornya. Untuk daun ubinya juga udah matang ya teman-teman, cuman nggak aku videoin tadi. Oke, selesai memasak-memasaknya di dapur. Lanjut ini aku mau bersih-bersih dulu di bagian ruang TV. Di bagian meja ruang TV ini udah kotor banget ya teman-teman dan berdebu. Jadi rencananya ini mau aku lap-lap dulu untuk bagian mejanya. Dan yang baru lewat tadi itu adalah keponakan aku ya teman-teman. Biasa kalau di hari Minggu keponakan aku itu suka main ke sini gitu ya. Mereka tuh suka ngumpul-ngumpul dengan anak aku dan juga adik aku yang cowok. Kalau setiap liburan hari Minggu gitu, anak aku dan keponakan aku itu nggak ada yang namanya bermain-main di luar gitu ya teman-teman. Mereka asik dengan main game gitu di kamar adik aku gitu ya. Hingga sore hari seperti itu, anak aku dan keponakan aku itu nggak suka namanya pergi-pergi keluar, jalan-jalan gitu. Mereka tuh kurang suka. Jadi mereka tuh habiskan waktunya itu cuman main game aja di kamar. Aku sih nggak melarang mereka main game ya teman-teman, di waktu hari Minggu gitu bebas buat mereka untuk bermain. Tapi kalau untuk hari-hari yang biasa gitu aku tuh melarang banget anak aku main-main game ya teman-teman. Mungkin aku bolehkan mereka main game itu cukup sebentar aja gitu ya. Jadi aku batasin gitu, jadi waktunya itu jangan dihabiskan hanya untuk main game aja. Tapi kalau hari Minggu aku nggak ngelarang mereka ya teman-teman, mereka boleh main game, cuman ada batas-batas waktunya juga, nggak satu hari juga mereka main gitu ya teman-teman. Dan biasanya di kala sore harinya mereka itu langsung bermain bulu tangkis atau voli gitu ya teman-teman. Jadi hari Minggu itu mereka manfaatkan dan mereka gunakan tuh cuman di rumah aja gitu ya. Soalnya anak aku dan keponakan aku itu memang kurang bergaul ya teman-teman. Jadi waktu mereka tuh memang mereka habiskan cuman di rumah aja.
Oke, ini balik ke videonya. Ini sapu menyapunya aku udah sampai di teras depan ya teman-teman. Di sini juga udah kotor, jadi ini aku mau sapu-sapu terlebih dahulu. Lanjut setelah selesai sapu menyapu di teras ini, lanjut aku ke dapur lagi untuk sapu menyapunya. Tadi kebalik ya teman-teman, seharusnya aku tadi sapu menyapunya itu di dapur dulu baru di luar gitu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa ya teman-teman, udah terlanjur. Oke, ini pisang baru aja dipanen sama Pak suami. Ini tuh pisang Raja Nangka gitu ya, kalau tempat aku ya teman-teman namanya. Kalau di tempat teman-teman nggak tahu ya apa namanya, karena setiap daerah itu kan berbeda-beda ya apa namanya pisang itu. Oke, ini udah siap aku bersih-bersih, udah siap aku masak. Ini lanjut aku duduk santai dulu sebelum mandiin Dede Apis. Karena di sini udah pukul 5 sore ya teman-teman. Biasanya Dede Apis itu kalau mandi pukul 5 sore. Dan ini kurang dari pukul 5 sore, jadinya aku duduk-duduk santai dulu sebelum mandiin Dede Apisnya. Dede Apisnya itu udah aktif banget ya teman-teman. Dia tuh nggak mau diam ya, dia tuh udah pandai berjalan sedikit demi sedikit. Jadi dia tuh nggak bisa anteng barang sedikit gitu ya teman-teman. Pasti dia tuh selalu usil gitu ya, mau jalan, mau naik, mau manjat gitu ya pokoknya. Dan itu mama aku baru bersih-bersih bagian depan ya, rencananya mau ditanemin kacang panjang gitu ya teman-teman. Oke, ini untuk keesokan harinya, ini pas tanggal 17 Agustus ya teman-teman. Alhamdulillah cuaca cerah banget. Dan ini adalah waktunya untuk perlombaan anak-anak ya teman-teman. Cuman sebelum perlombaan anak-anak itu dimulai, ini ibu-ibu semua yang ada di perumahan ini tuh pada senam semua ya teman-teman. Yang enggak tuh cuman aku aja. Aku dulunya tuh suka banget ya teman-teman namanya senam aerobik kayak gini. Cuman semenjak punya anak kecil kayak gini, aku tuh nggak bisa ikut lagi karena Dede Apisnya itu nggak ada yang jaga. Di sini soalnya mama aku tuh jualan ya teman-teman di acara 17 Agustus ini, dan jualan mama aku itu cuman jualan jajanan anak-anak ya teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Ada minuman, ada soto buat anak-anak, ada empek-empek, dan juga ada yang lain juga. Di sini mama aku jualannya itu ditemani sama ponakan aku ya teman-teman. Jadi di sini aku tuh nggak bisa bantuin mama aku karena aku dari tadi tuh gendongin Dede Apis sambil bikin video ini ya teman-teman. Di sini pas di pinggir jalan ya teman-teman, dan di sini tuh rame banget jalannya, walaupun cuman kecil kayak gini tuh biasanya tuh rame banget. Dan itu ibu-ibunya itu pada asik banget ya teman-teman. Oke, ini anak aku baru digendong sama ponakan aku lagi nengokin perlombaan makan kerupuk. Ini yang paling pinggir itu adalah keponakan aku ya teman-teman. Dia tuh mau ikut lomba makan kerupuk. Biasanya dia tuh nggak suka sama kerupuk ya teman-teman. Aku nggak tahu dia bisa menghabiskan kerupuk itu apa enggak. Perlombaan ini diawali oleh anak-anak yang TK dulu ya teman-teman. Untuk bagian anak SD itu belum ya. Setelah anak-anak TK ini selesai, baru anak-anak SD itu lomba berikutnya gitu. Dan dari tadi tuh ponakan aku tuh belum bisa gigit kerupuknya teman-teman. Dan inilah gigitan pertama ponakan aku. Dan akhirnya dia bisa yang ngikutin teman-teman yang lain. Akhirnya dengan semangat dan sorakan dari anak aku dan juga aku gitu, jadi dia tuh makin semangat aja ya teman-teman. Dan akhirnya untuk gigitan yang berikutnya dia bisa ya teman-teman. Biasanya dia tuh suka mutah gitu kalau makan kerupuk, karena dia tuh nggak biasa makan kerupuk ya teman-teman. Dia tuh kalau makan kerupuk tuh selalu mau mutah. Dan untuk kali ini dia tahan-tahankan ya teman-teman, tidak mutah, karena dia tuh pingin sekali bisa menang di perlombaan kali ini. Jadi dia tetap semangat ya teman-teman, sampai akhirnya dia tuh udah habisin kerupuknya ya teman-teman, tinggal sedikit aja. Terus kata ibu itu biarkan aja lah. Akhirnya ponakan aku dapat juara 2 ya teman-teman, alhamdulillah. Dan isi hadiahnya itu botol minuman ya, soalnya dia tuh baru masuk TK ya teman-teman, jadi bisa ia pakai untuk sekolah. Dan yang untuk memberikan hadiah tadi itu adalah Ibu RW kita ya teman-teman. Lanjut yang beri hadiah yang kedua yaitu adalah Ibu RT kita juga teman-teman. Alhamdulillah anak-anak tuh pada suka ya teman-teman, meskipun hadiahnya itu nggak terlalu mewah, tapi bagi mereka itu tuh udah kebanggaan sekali ya teman-teman. Dan untuk pemberian hadiah yang juara 3 itu adalah ketua wirid kita ya teman-teman, atau ketua dari perlombaan ini, yaitu tetangga kita juga ya teman-teman.
Oke, untuk perlombaan anak TK udah siap ya teman-teman. Lanjut ini perlombaan makan kerupuk untuk anak SD. Dan itu yang pakai jilbab navy itu adalah anak aku ya teman-teman. Dia juga ikut lomba makan kerupuk. Dan seperti teman-teman lihat, itu anak aku tuh semangat banget gitu ya. Dia tuh pengen banget merebutkan hadiah juga seperti ponakannya gitu. Jadi dia tuh cepet banget itu makan kerupuknya ya teman-teman. Karena di tahun dulu dia tuh sama sekali nggak ada menang perlombaan apapun ya teman-teman. Jadi untuk tahun ini dia usahakan supaya dia tuh menang, dapat juara gitu ya teman-teman. Dan itu alhamdulillah kerupuknya tinggal sedikit lagi ya teman-teman. Alhamdulillah juga habis juga kerupuknya ya teman-teman. Dan anak aku dapat juara 3 ya teman-teman. Udah seneng banget ya bagi mereka ya, udah dapat juara gitu, udah seneng, udah kebanggaan pokoknya. Oke, itu untuk lomba makan kerupuknya udah siap ya teman-teman. Lanjut ini perlombaan yang ketiga ya teman-teman. Tapi sebelum dimulai itu aku lihat dulu ponakan aku tuh lagi lomba pindahin bola ke dalam keranjang, dan ponakan aku tuh dapat juara 1. Alhamdulillah ya teman-teman, tadi dapat juara 2 dan sekarang dapat juara 1. Senang banget gitu ya teman-teman. Oke, ini udah mau mulai ya teman-teman. Ini anak aku lagi ikut perlombaan memasukkan kawat ke dalam lubang gitu ya teman-teman, dan sepertinya dia tuh kesusahan banget. Dan untuk juara 1 udah didapatkan, yaitu anak dari ketua kita juga. Dan juara 2 alhamdulillah belum ada ya teman-teman. Itu anak aku dari tadi udah jatuh terus kawatnya, dan akhirnya anak aku nggak dapat juara ya teman-teman karena udah keduluan kawannya. Oke, lanjut ini di malam harinya ya teman-teman, di pas Agustusnya juga ini diadakan organ tunggal hiburan untuk ibu-ibu, anak-anak semuanya. Dan bagi ibu-ibu di perumahan ini juga, mereka itu menyanyi kemerdekaan dan menari gitu ya teman-teman. Cuman di sini aku tuh nggak bisa videoin dari dekat, jadi yang ngambil video ini adalah anak aku, Mbak Nurul ya teman-teman. Jadi kameranya agak bergoyang-goyang, harap dimaklumi. Oke teman-teman, cukup sekian video dari aku. Apabila ada salah kata perbuatan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.